Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rania Halarasati dari Anim 2302-14620 akan mempresentasikan artikel jurnal yang berjudul Combining Innovation and Neurocognitive Framework to Parse Heterogeneity in Borderline Personality Disorder atau BPD. Jurnal artikel yang saya ambil ini berasal dari jurnal Journal of Personality dengan volume 91 dan halaman 1344 sampai 1363. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023, tepatnya pada tanggal 12 Januari 2023 dengan penulis Rene Hennegar, Brian Patton, Jacob Howie, Antonia Verdejo Gracia. Abstrak pada jurnal tersebut membahas tentang tujuan, hasil utama, kesimpulan, implikasi, dan kontribusi penelitian tersebut, memberikan gambaran baru tentang bagaimana penelitian ini menambahkan pengetahuan dalam bidang psikopatologi dan pengelolaan BPD sehingga para pembaca bisa lebih mudah mendapatkan informasi yang terdapat di dalam jurnal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengelompokan dalam Borderline Personality Disorder dengan pendekatan yang berfokus kepada individu, mengidentifikasi sekelompok dengan profil sifat psikopatologi yang berbeda untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakter individu dan hasil psikososial tentang BPD. Penelitian ini juga menekankan untuk menghasilkan penanganan yang lebih tepat dan mendalam serta berkontribusi pada pengembangan tindakan yang lebih efektif dan spesifik untuk kelompok yang berbeda pada setiap pasien BPD, memberikan perspektif baru dalam memahami perilaku dan pengelompokan BPD. Yang kedua, saya akan membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan pada jurnal tersebut menyoroti perilaku dan pengelompokan Borderline Personality Disorder yang melibatkan perubahan sifat-sifat kepribadian seperti mood, dan yang kedua ada aspek neurokognitif dan kondisi psikososial, membuat pemahaman dan penanganan gangguan tersebut lebih menantang dan lebih menarik untuk dibahas. Pendahuluan juga menekankan pengelompokan BPD yang meliputi perbedaan dalam sifat psikopatologi, fungsi neurokognitif, dan kondisi psikososial yang mempengaruhi kualitas hidup dan hubungan sosial individu yang mengalami BPD. Penggunaan sistem Research Domain Criteria atau RDoC dibahas sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi berbagai sifat psikopatologi, membantu mengidentifikasi dan mengkategorisasikan kelompok dalam BPD. Pendahuluan juga mengarahkan pembaca pada tujuan penelitian ini, yaitu mengidentifikasi subkelompok dalam BPD berdasarkan sifat psikopatologi yang berbeda serta menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik individu dan hasil psikososial terkait BPD. Yang ketiga, kajian pustaka. Kajian pustaka dalam jurnal ini membahas tentang teori dasar mengenai gangguan kepribadian ambang Borderline Personality Disorder atau BPD, khususnya teori sifat psikopatologi dan model dimensi yang membantu menguraikan pengelompokan dalam BPD. Tinjauan studi empiris sebelumnya menunjukkan variasi signifikan dalam manifestasi gejala BPD, terutama dalam aspek neurokognitif seperti pengenalan emosi dan kinerja mentalisasi. Kajian ini juga menyoroti relevansi proses sosial dan kriteria diagnostik BPD, menunjukkan bahwa pendekatan yang saling melengkapi dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Kajian ini menekankan juga pendekatan yang berpusat pada orang untuk mengidentifikasi sekelompok dengan karakteristik unik, membantu memahami variasi individu dalam konsep gejala dan hasil psikososial. Kajian pustaka ini juga merangkum kontribusi penting dari penelitian terdahulu yang memberikan wawasan berharga tentang sifat dan manifestasi BPD serta menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk memahami dan menangani gangguan ini. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kuantitatif data
dan sampel diambil dari 148 partisipan dengan melakukan seleksi yang menyisakan 141 partisipan yang memenuhi kriteria. Partisipan adalah individu yang didiagnosis dengan BPD dengan rentang usia 18-60 tahun yang memungkinkan pengelompokan peserta berdasarkan sifat psikopatologi yang berbeda. Pengukuran dilakukan menggunakan sistem pendekatan Research Domain Criteria atau RDoC yang mengevaluasi domain sifat psikopatologi seperti afektif, disinhibisi, dan antagonisme negatif. Prosedur pengumpulan data melibatkan wawancara, kuesioner, dan tes neurokognitif. Untuk mengukur pengenalan emosi dan kinerja mentalisasi, analisis data menggunakan teknik seperti analisis Closer yang untuk mengelompokkan partisipan berdasarkan profil mereka, serta teknik statistik untuk memvalidasi hasil dan menguji hubungan antara variabel. Selanjutnya saya akan membahas hasil penelitian yang terdapat pada jurnal penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berfokus pada individu berhasil mengidentifikasi 4 subkelompok. Yang pertama, internalisasi, terkait, eksternal, dan rendah, masing-masing dengan profil sifat psikopatologi yang unik. Subkelompok internalisasi diambil dari tingkat yang memiliki tingkat tinggi depresi dan kecemasan, sementara subkelompok eksternalisasi menunjukkan perilaku impulsif dan agresif yang tinggi. Subkelompok terkait mengalami kesulitan dalam hubungan interpersonal dan pengelolaan emosi, sedangkan subkelompok rendah memiliki tingkat psikopatologi yang lebih rendah dari semua domain. Analisis menggunakan sistem Research Domain Criteria atau RDoC mengungkapkan subkelompok yang diidentifikasi di mana subkelompok internalisasi berkorelasi tinggi dengan negatif dan eksternalisasi dengan disinhibisi serta antagonisme negatif. Setiap subkelompok juga menunjukkan hasil psikososial yang berbeda, dan dengan subkelompok internalisasi yang cenderung memiliki kualitas hidup yang rendah dan eksternalisasi menghadapi masalah hukum atau kesulitan dalam lingkungan bekerja. Teknik analisis Closer digunakan untuk memvalidasi hasil, menunjukkan bahwa pengelompokan yang dilakukan konsisten dan valid dalam mengkategorikan partisipan berdasarkan profil psikopatologi mereka. Baik, saya akan membahas tentang kesimpulan. Penelitian ini menegaskan bahwa validitas pendekatan dimensi dalam memahami gangguan kepribadian ambang borderline personality disorder atau BPD memungkinkan identifikasi 4 subkelompok yang signifikan: internalisasi, terkait, eksternalisasi, dan rendah, masing-masing dari profil sifat psikopatologi dan hasil psikososial ditujukan. Dengan subkelompok internalisasi memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dan eksternalisasi menghadapi masalah hukum dan kesulitan bekerja. Variasi dalam pengenalan emosi dan kinerja mentalisasi juga ditemukan dengan subkelompok internalisasi dan terkait mengalami kesulitan lebih besar. Penelitian ini menekankan pentingnya untuk pendekatan klinis yang sesuai dengan subkelompok spesifik untuk meningkatkan efektivitas intervensi dan kualitas hidup pasien, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang BPD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan penelitian. Yang pertama, informasi yang terdapat pada jurnal tersebut sangat lengkap dan teliti sehingga memudahkan para pembaca. Abstrak yang ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, memahami pengukuran berbasis RDoC komprehensif untuk mengevaluasi domain sifat psikopatologi. Dan yang terakhir, saya akan membahas kelemahan penelitian. Penulis kurang teliti dalam memaparkan hasil serta kesimpulan penelitian, serta hasilnya itu sedikit bias ya. Baik, sekian review dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.